Pada malam hari ini, yang lain tak datang bukan karena sibuk, bukan karena sakit, bukan karena malas dan lain sebagainya. Namun memang qadarullah, Allah memilih kita malam hari ini untuk terus istiqomah pengajian dan sampai selama-lamanya. Maka dengan nikmat itu sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah, buah hati Aminah, putranya Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti risalah yang dirisalahkan oleh baginda, memperbanyak sunnah-sunnah serta bersalawat kepada baginda, kita termasuk umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Tema kita hari ini singkat saja. Memaafkan. Singkat saja. Memaafkan. Jamaah rahimakumullah. Imam Syafi'i atau guru-guru yang lain atau saya juga mengalami gitu kan, berbanyak hal-hal pelajaran itu juga yang disampaikan. Tiap hari pengajian, tiap hari belajar itu juga yang disampaikan. Tiap hari mau pergi ke pengajian ini, nasihat yang didengar juga ini. Mau pengajian ke desa ini, yang didengarkan juga nasihat tentang ini dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sifat manusia itu lalai, karena sifat manusia itu harus diingatkan. Ta'lim wa ta'lim, ajak mengajak untuk kebaikan. Jamaah rahimakumullah, selalu kita ingat bahwasanya ketika kita mendengar nasihat-nasihat baik, anggaplah baru pertama kali kita mendengarkannya. Maka kalau misalnya batin, jiwa kita ikut mendengarkan nasihat tersebut, kalimatnya singkat, dia cuma berkata memaafkan, tapi dep gitu di batin, dep gitu di jiwa. Kenapa? Karena batinnya ikut mendengarkan nasihat itu, walaupun hampir tiap hari itu juga didengarkan. Jamaah rahimakumullah, semakin banyak ternyata Bu saya berkata-kata gitu kan, semakin ujian itu kembali juga ke diri saya. Jadi ucapan itu diuji oleh Allah, karena ucapan juga termasuk doa. Jamaah rahimakumullah, nggak mudah tapi pasti bisa. Nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun. Banyak belakangan ini kejadian-kejadian fitri yang fitri alami dan lain sebagainya yang memiliki banyak pelajaran, dan saya yakin Bapak Ibu memiliki pelajaran yang lebih dahsyat daripada saya. Tapi spektakulernya Bu, yang selalu tertanam dalam hati kita, sholat 5 waktu dalam sehari selalu mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Matiku, hidupku, langkah, senyum, nafas, mandi, makan, tidur, minum, bicara, semua hanya untuk Allah. Berat Bu, berat sekali. Ketika Allah uji itu datang kepada diri kita, kita merasa kuat. Enggak lah, kita adalah makhluk yang lemah. Kita butuh Allah. Kita butuh Allah. Allah yang maha segalanya. Enggak bisa kita kuat karena kita menguatkan diri kita sendiri tanpa Allah, enggak. Jadi yang menguatkan kita itu siapa? Allah. Banyak kita melihat ujian orang yang jauh lebih dahsyat, lebih badannya lebih besar daripada kita, sehingga kita tidak mampu. Terkadang manusia ini lalai untuk membandingkan diri kita dengan kenikmatan orang lain. Akhirnya kufur, akhirnya bersyukur itu berkurang, merasa diri masih lemah, merasa diri paling rendah dan lain sebagainya. Tapi Allah mencintai dan Allah sangat dekat kepada orang-orang yang selalu dekat, selalu gemar dia bertaubat, maksud taubat lagi, maksud taubat lagi dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, kata Allah dalam hadis qudsi, bahkan kata Rasulullah, tidaklah binasa seorang hamba selagi ia masih mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah. Enggak akan binasa seorang hamba tersebut. Dan tidaklah binasa seorang hamba, lalu tidaklah Allah malu ketika ada seorang hamba yang datang kepadanya dengan dua tangan bersempuh meminta kepadanya, ya Rabb, ya Rahman, ya Jabbar, tapi Allah tidak mengabulkan atau Allah menolak doanya itu secara hampa. Enggak, Allah enggak akan melakukan itu kepada hamba yang datang kepada dia dengan menampung dua tangannya.
Intinya apa? Ketika Allah menguji kita bukanlah tanpa sebab, dan ujian itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Berat Fitri menyampaikan ini. Bahkan banyak Bu tragedi menuju kedewasaan ini dari usia 20, tahun ini Fitri 21. Hal-hal yang mendewasakan itu banyak, lika-liku yang udah dirasakan kayak dup gitu, yang belum pernah Fitri rasakan terjadi gitu. Tapi nggak tahu kekuatan itu mungkin efek dari niat atau yang selalu diperbaharui akhirnya membuat diri ini kuat. Dan saya barulah sadar kayak orang-orang yang usianya sudah tua, nggak tahu berapa badai yang dilewati ya kan Bu. Ibu-ibu semuanya mulai dari lahir sampai dini hari, nggak tahu ujian apa yang udah dilewati banyaknya. Tapi Masya Allah, saya yakin dengan satu kalimat, satu pendapat bahwasanya ketika masih hidup Allah akan terus uji kita, dan ketika masih hidup masih ada nafas di dalam diri kita, di depannya masih ada kebaikan, di depannya masih ada rezeki untuk kita. Yakinlah Bu, dan yakinlah untuk diri saya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kepada Allah saya mohon, kepada jamaah rahimakumullah saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Thank you ya. Berikut kami Miftah. Oh langsung Miftah situ. Udah lama kali Bu yang nggak dengar ceramah ini. Ya, biasanya memang habis Fitri Miftah. Ya. Ya. Biasanya memang habis Fitri langsung Miftah. Ya. Kami Miftah ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.